Adik-adik semua, selamat bertemu kembali di video berikut ini. Semoga kalian dapat menghadapi ujian SIMAK UI di tahun ini dalam keadaan sukses dan dapat diterima di UI. Oke, terima kasih. Nomor 36. Sebuah elektron mempunyai kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Elektron ya. Jadi kita ketahui adik-adik, elektron itu adalah muatan negatif ya. Jadi ini sebuah elektron yang bermuatan negatif, katakan lambangnya E ya, bergerak kecepatannya 2/10 pangkat 4 meter per sekon pada arah sumbu X. Sumbu X berarti horizontal ya, andaikan seperti itu. Nah ini, jadi bergerak pada arah sumbu X, sebut dengan kecepatan V ya. Vx boleh, V boleh ya, sama. Sebesar 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Lalu memasuki medan listrik dengan vektor E 900 Newton per kolom yang arahnya ke sumbu Y+. Jadi E nya kalau kita perhatikan ke arah sumbu Y+, berarti ke atas ya. Ini E nya tuh. Nah, E vektor ya. E vektor itu nilainya 900 Newton per kolom ya. 900 Newton per kolom. Oke. Yang arahnya ke sumbu Y+ dengan mengabaikan gaya berat. Nah, seandainya kalau secara alami ya, kalau secara alami berarti dia kan memiliki gaya berat ke bawah yang menuju pusat bumi. Kita sebut namanya W ya. W. Jadi dengan mengabaikan berat, berarti artinya apa? Artinya W ini dianggap sama dengan 0. Nah ya, karena sangat kecil atau sangat ringan, diandaikan 0 gitu ya. Maka waktu yang diperlukan untuk elektron tersebut untuk menempuh jarak 15 cm pada arah sumbu X. Jadi kalau kita ambil misalnya dari posisi semula, katakan di sini ya, adik-adik ya. Katakanlah sampai di posisi ini gitu ya. Posisi inilah X-nya mungkin kita ambil. Nah, jadi ini yang ditanyakan adik-adik ya, X. Nah, X-nya ini sudah disebutin di soal kita. Sebesar berapa? Sebesar 15 cm. Ini kita ubah jadi meter adik-adik. 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini diubah ke meter semuanya ya. Oke, sejak memasuki medan listrik tersebut ya. Jadi, jarak X sejak memasuki medan listrik tersebut adalah 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang menjadi pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi ini? Nah jelas kita harus paham ya, ada beberapa sifat yang paling mendasar dalam hal ini. Yang pertama, ketika ada muatan plus misalnya ya, ini muatan plus, misalkan ini muatan plus, maka kalau ini berada di ruang medan magnet atau medan listrik, maka semua medan listriknya akan menjauhi muatan tersebut ke segala arah. Nah ini yang pertama ya, akan menjauhi muatan tersebut ke segala arah. Nah ini E-nya, atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri dan sebagainya gitu ya. Nah itu kalau muatan plus. Lalu kalau muatan negatif, dia berada di ruang medan listrik ya, maka semua arah medan listriknya menuju muatan tersebut dari segala arah. Menuju muatan tersebut dari segala arah. Ini sifat yang paling mendasar yang wajib dipahami untuk kasus ini adik-adik ya. Nah itu. Oke, lalu berikutnya, seumpamakan ada dua buah muatan. Misalkan muatan plus dan muatan min. Kalau dia didekatkan ya, kalau plus dan min ini didekatkan satu dengan lainnya, maka sudah pasti yang terjadi pertama sekali adalah akan terjadi gaya tarik-menarik. Muatan di kiri tertarik ke kanan, muatan yang di kanan tertarik ke sebelah kiri dengan gaya F. Nah, itu namanya gaya elektrostatis atau gaya kolom. Lalu sesuai dengan sifat daripada E yang di atas, kalau muatan plus berarti E-nya keluar dari muatan menuju muatan negatif yang ada di sekitarnya. Sedangkan kalau muatan min masuk menuju muatan min tersebut.
Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adik-adik, kalau muatan negatif ternyata arah F dan E berlawanan arah, kalau muatan plus F dan E searah. Sedangkan soal kita muatannya negatif. Maka ketika E-nya ke atas, berarti kemana gaya kolomnya? Sudah pasti ke bawah adik-adik ya. Oh, jadi kesinilah gaya kolomnya ini kita hapus karena katanya diabaikan tadi berat adik-adik kan. Jadi yang membuat dia menarik ke bawah hanya satu-satunya gaya elektrostatis atau gaya kolom. Nah, dengan demikian karena tadinya awalnya dia tekanan dengan kecepatan 2 ya, kecepatan awal horizontal, maka karena ada gaya yang menarik ke bawah, tentu lintasan daripada elektron akan berbentuk bagian daripada parabola. Nah, ini hati-hati ya, karena ditarik oleh gaya kolom ke bawah. Nah, jadi katakanlah ketika tepat di posisi ini ya, ketika tepat di posisi ini berarti dia memiliki koordinat ya, koordinat ketika elektronnya sudah di sini, koordinat X dan juga koordinat Y. Nah, itu dia. Y-nya itu mana? Nah, inilah Y yang dimaksud ya, koordinat Y. Nah, itu. Jadi kalau di gerak parabola itu adik-adik harus memahami ya, ketika arah horizontal atau arah sumber X, ketika arah horizontal perlu dipahami bahwa gerakannya adalah gerak lurus beraturan karena kecepatannya tidak berubah ya. Jadi dia adalah GLB atau gerak lurus beraturan arah horizontal. Lalu satu lagi kan tadi ada dua ya, ada vertikal, ada horizontal, ada vertikal. Ketika kita tinjau arah vertikal, maka kecepatannya pasti berubah karena adanya gaya yang menarik ke bawah F. Maka gerakannya berubah, kecepatannya pun berubah, namanya DLDB itu kalau arah vertikalnya adik-adik. Baik, karena yang ditanya X-nya, berarti cukup kita buat X atau boleh kita sebut sebagai jarak S, yaitu tidak lain daripada apa? Berarti S menurut gerak lurus beraturan atau GLB, V dikali dengan T. Nah, itu aja ya, V dikali dengan T. Nah, dengan demikian yang ditanyakan berapa lama waktu, dari pertanyaannya adalah waktu untuk mencapai jarak horizontal 15 kali 10 pangkat 2. Berarti dari sini dapat T menjadi S per V. S-nya 15 kali 10 pangkat minus 2 per V. V-nya Vx maksudnya ya. Berarti ini kita ganti jadi Vx. Vx berarti 2 kali 10 pangkat 4. Nah, ini 15 per 2 tentu berapa? 7,5. Lalu apa lagi adik-adik yang perlu diperhatikan? Pangkat 4 naik ke atas jadi min 4. Min 4 tambah min 2 berarti min 6. Itu kalau satuannya diminta dalam sekon. Kebetulan di option pilihan kita adanya mikro dan mili ya. Nah, perlu adik-adik ingat juga bahwa mikro ya, mikro itu tidak lain daripada 10 pangkat 6 ya. Jadi jangan lupa mikro 10 pangkat minus 6. Nah, kalau mili 10 pangkat 3. Oh, berarti ini sudah pasti kalau dalam mikro menjadi 7,5 mikrosekon. Oke, jawabannya A. 37. Dua buah silinder pejal dan kosong yang memiliki massa dan ukuran geometri yang sama ya. Jadi kita katakan misalkan ini gambar ya. Jadi ada silinder pejal, ada silinder kosong atau silinder berongga. Dilepaskan secara bersamaan dari keadaan dia di puncak bidang miring yang panjang. Nah, jika kemiringan bidang 37 derajat. Nah, ini untuk silinder pejal, ini untuk silinder berongga, tetanya sama ya. Ini kita sebut tadi namanya silinder pejal. Sedangkan ini silinder berongga. Ya, silinder pejal dan silinder berongga. Oke. Baik. Dia memiliki ukuran geometri yang sama, artinya R daripada silinder pejal dengan berongga itu sama. Nah, itu maksudnya ya. Dan memiliki jarak yang panjang. Jika jarak yang ditempuh silinder pejal 8 cm, sebut saja jarak yang ditempuh silinder pejal ini S daripada silinder pejal. Ini katanya 8 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh oleh silinder berongga? Nah, ini. Oke ya, dengan sudut kemiringan yang sama. Baik.
Keadaannya di sini katanya kedua silinder menggelinding tanpa slip. Apa artinya? Menggelinding tanpa slip itu artinya adik-adik berarti dia berotasi sambil juga bertranslasi atau bergerak lurus turun ke bawah. Jadi dua gerakan sekaligus yang dilakukan oleh mereka ya, baik dia silinder pujal dan silinder berongga, dua-duanya sama-sama melakukan dua gerakan sekaligus ya. Baik, maka yang menjadi pertanyaan, berapakah jarak yang ditempuh oleh silinder berongga ya? Maka pertanyaan di kasus kita ini adalah ini, berapa ini ya? Baik adik-adik, ini bisa kita kerjakan dengan dua cara ya. Cara pertama, kita lihat cara yang lebih panjang ya. Dengan melihat bahwa kalau bola atau silinder berotasi, berarti berlaku di sana adalah torsi. Di mana torsi? Tentu adik-adik masih ingat persamaannya. Torsi boleh dituliskan persamaannya F kali R ya, F kali R. Dan satunya lagi, torsi boleh kita buat jadi apa? Momen inersia dikali dengan alfa. Sedangkan alfa itu sendiri juga masih boleh dijabarkan percepatan sudut sama dengan percepatan linear atau percepatan translasi A dibagi dengan jari-jari silindernya. Nah, ini dasar pemikiran kita untuk cara pertama dan langkah pertama ya, cara pertama dan langkah pertama. Baik, jadi kita lihat masing-masing adik-adik ya. Baik untuk apa namanya silinder, baik silinder pejal, baik berongga, kita ambil masing-masing persamaan untuk dari sisi torsinya ya. Nah, ini jadi kita ambil dulu dari sisi torsi. Jadi tinggal tinggal kita samakan. Berarti F kali R disamakan dengan I kali alfa. Lalu F itu mana digambar? Nah, F itu kalau kita perhatikan adik-adik adalah itu gaya gesekan ya. Gaya gesekan karena dia menggelinding berarti ada gesekan antara bola dengan lantai. Ini tentu ke arah belakang. Ingat sifat gaya gesekan ya. Ketika benda turun berarti gesekan ke arah belakang. Inilah gaya gesekan pada silinder tersebut, baik dia pejal maupun berongga, mereka sama-sama mengalami gesekan yang melawan arah tentunya ya. Baik, jadi kalau kita samakan berarti F dimaksud ini kita ganti jadi F kecil gaya gesekan kali dengan R. Kita samakan dengan I kali alfa. I untuk silinder pejal adik-adik harus ingat yaitu setengah F kali R kuadrat ya, silinder pejal. Lalu alfanya diganti jadi A per R ya, A per R. Baik, dengan demikian adik-adik berarti R-nya habis dong, kiri kanan ya. Habis, kiri kanan tuh. Maka hasilnya apa? Hasilnya ternyata gaya gesekan untuk silinder pejal adalah setengah dikali massa silinder kali percepatan translasi atau percepatan linearnya. Nah, ini yang akan kita simpan adik-adik untuk ini untuk silinder pejal ya, gaya gesekan untuk silinder pejal. Baik, lalu masuk berikutnya kita akan lihat gaya gesekan untuk silinder berongga yang di sebelah kanan ya, yaitu dengan menyamakan tadi F gesek dikali jari-jari silinder sama dengan I. I-nya untuk silinder berongga adalah 1 mr kuadrat. Satunya tidak usah ditulis ya. 1 mr kuadrat dikali alfa. Alfanya tadi apa? Alfanya A per R. Jadi adik ya. Sama juga halnya dengan silinder pejal tadi, berarti R-nya habis semua tuh. Maka sudah pasti bahwa gesekan yang dialami oleh silinder berongga ternyata massa silinder dikali percepatan linear atau percepatan translasi. Nah, ini satu poin yang sudah dapat kita peroleh dengan menggunakan konsep torsi. Lalu konsep kedua apa? Dimana kalau benda ini turun ke bawah berarti juga ada konsep hukum Newton di sini. Nah ya, kenapa? Karena yang menarik dia ke bawah tentu beratnya sendiri dengan persamaan mg dikali sinus theta. Ya, ini pun seperti itu. Mg dikali sinus theta. Ingat tadi ukuran geometrinya sama, n-nya sama, silinder pejal maupun silinder berongga. Baik, dengan demikian kita gunakan hukum Newton. Ya, hukum Newton itu masih ingat konsepnya bahwa sigma F
tentu sama dengan massa benda yang bergerak dikali percepatan linear atau percepatan translasinya. Baik, kita tinjau pertama untuk silinder pejal. Berarti sigma F dimaksud apa? Berarti gaya ke bawah dikurang gaya ke atas. Karena dia turun berarti gaya ke bawah lebih besar ya. Oke, berarti N kali G kali sinus theta akan sama dengan M dikali A. A-nya siapa? Tentu A silinder pecah. Gitu ya. Baik. Oh, dikurang ya, sorry. Dikurang gaya gesekan tadi. Maaf. Dikurang gaya gesekan. Dikurang gaya gesekannya. Gaya gesekannya F tadi adalah, ini F silinder pecah ya, adik-adik ya. Ini F silinder berongga. Oke. Nah, silinder pecah tadi langsung kita masukin aja setengah MA. Oke. Sama dengan N kali A. Oke. Ini N ASP tentunya. Ini juga N dikali ASP. Kita buat agak lebih apa ya, lebih press. MG sin theta dikurang ya, dikurang tadi gaya gesekannya apa? Setengah M kali A. A siapa tadi? A silinder pecah sama dengan M dikali A silinder pecah. Nah, itu adik-adik ya. Berarti kalau kita lihat di sini akan dicoret apa yang disebut dengan M-nya. Nah, ini habis ya M-nya. Baik. Lalu kita lanjutkan. Berarti G sin theta sama dengan, ini pindah negatif ke kanan jadi pas. Setengah tambah 1 berarti 3/2. Gitu adik-adik ya. Berarti 3/2 A silinder pejal itulah yang sama dengan G sinus theta ya, G sinus theta. Nah, berarti dalam hal ini dapatlah kita ambil bahwa percepatan untuk silinder pejal, ini ASP tadi ya. Berarti percepatan silinder pejal menjadi apa? Menjadi 2-nya kali silang adik-adik kemarin ya. Berarti 2/3 jadinya 2/3 kali G kali sinus theta. Nah, itu besaran berikut yang sudah kita peroleh. Percepatan untuk masing-masing silinder harus kita peroleh ya. Baik. Nah, demikian juga untuk silinder berongga. Kita gunakan konsep ukur Newton juga ya, konsep yang sama. Berarti sama juga, ini gesekannya ke atas, dia turun ke bawah, berarti MG sinus theta dikurangi gaya gesekannya. Gaya gesekan apa? Tentu gaya gesekan silinder berongga. Berapa? Nilainya adalah M dikali percepatan silinder berongga. Akan sama dengan MA. M kali A daripada silinder berongga. Nah, itu adik-adik. Baik. Nah, dengan demikian tentu kita coret dengan cara yang sama tadi apa? M-nya. Oke? Baik. Nah, lantas, sekarang kita lihat adik-adik bahwa di sini ada MASP pindah ke kanan ya. ASP-nya pindah ke kanan jadi plus ASP tambah ASP berapa? 2. ASP tambah ASP 2 ASP. Oke. Jadi apa? Jadi sama dengan apa? Sama dengan G sinus theta. Nah, otomatis ASP dapat kita hitung ASB dapat kita hitung silinder berongga tadi ya. A silinder berongga itu dapat kita hitung jadi berapa? Jadi setengah ya, setengah berarti 1/2 setengah kali G sinus theta. Nah, itu kita sudah dapat berapa perbesaran masing-masing silinder, baik dia silinder pecah, baik dia silinder berongga. Baik, lantas langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya yaitu kita ingat rumus daripada GLBB yang menyatakan apa? Yaitu yang menyatakan S sama dengan V0 kali T plus setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, itu rumus GLBB. Jadi ternyata berlaku juga karena dia berlaku ketentuan kedua, maka dia kasusnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Baik, adik-adik kita tinjau untuk silinder pejalnya lagi ya. Awalnya silinder pejal dulu. Atau boleh langsung kita bikin perbandingan, akan lebih enak ya. Berarti S daripada silinder pejal berbanding
S daripada silinder berongga. Nah, ini akan jadi apa? Itu akan kita tulis, yaitu menjadi V0T ditambah setengah A silinder pecah dikali T kuadrat, berbanding ya, berbanding V0T ditambah setengah kali A silinder berongga dikali T kuadrat. Jadi kita katakan di sini bahwa mereka dilepaskan dengan waktu bersamaan ya, waktu bersamaan. Berarti langsung kita coret V0-nya juga dari keadaan awal adalah 0 ya. Jadi tentu di sini tadi V0-nya sama dengan 0, baik silinder berongga, baik silinder pijat, dan dilepaskan dengan waktu bersamaan. Otomatis tanpa ada keraguan ini dicoret ya, dan setengahnya pun dicoret, dan T kuadratnya juga dicoret. Baik. Nah, dengan demikian akan kita hitung bersama-sama. Yuk. Berarti yang mau dicari apa? Yang mau dicari adalah S daripada silinder berongga ya. Maka kalau kita lihat angkanya tadi untuk silinder pijat kan 8 tuh, 8 cm per S silinder berongga sama dengan ASB, A silinder pijat. A silinder pijat tadi berapa? 2/3 isi theta. 2/3 di sin theta berbanding 2/3 berbanding berapa? Berbanding setengah ya, berbanding setengah di sinus theta. Nah, ini ada ya. Berarti langsung kita coret dong apa yang disebut dengan G sin theta-nya atas bawah ya, coret. Sehingga 2/3 dibagi setengah sama dengan menjadi 4/3 ya. Jadi dapat kita samakan ini menjadi 4/3 ya. Sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa S daripada silinder berongga dengan cara perkalian silang ya, berarti jadi 3 kali 8 dibagi 4 ya, berarti 24 ya, dibagi 4 tentunya jawabannya 6 cm ya. Oke, itu cara pertama ya. Baik adik-adik, biar langsung kita bandingkan dengan cara keduanya ya. Cara kedua tentunya lebih singkat ya. Kita lihat cara kedua, yaitu dengan melihat bahwa percepatan langsung bisa dihitung. Cara cepatnya A sama dengan, kalau pada bidang miring G sinus theta, kalau pada bidang mendatar G doang ya, G per 1 ditambah K. Nah, K-nya itu apa? K-nya adalah bilangan di depan momen inersia. Kalau dia silinder pijat setengah, kalau dia silinder berongga K-nya 1 ya. Ingat, silinder pijat K-nya setengah, silinder berongga K-nya 1 ya. I setengah mr kuadrat untuk silinder pijat, I mr kuadrat untuk silinder berongga. Nah, ini maka dari sini dapat dong langsung kita hitung ya, bahwa percepatan untuk silinder pijat tetap langsung menjadi apa? I sinus theta per 1 ditambah K. Ingat tadi K silinder pijat berapa? Setengah, berarti 3/2 ya. 3/2 nya naik ke atas, berarti menjadi 2/3 G sinus theta. Nah, itu masih buat silinder pijat. Lalu buat silinder berongganya, A silinder berongga sama juga kasusnya G dikali sinus theta per 1 ditambah K. K silinder berongga berapa? 1 ya. Berarti hasilnya jadi berapa? Setengah kali G kali sinus theta. Nah, itu ya. Itu sudah jelas. Ini cara yang lebih cepat ya, dihafal aja adik-adik. Rumus yang ini dihafal kalau bisa ya. Yang dihafal ini dihafal ya. Di sin theta per 1 tambah K. Kalau pada bidang datar tadi apa? Sinnya dihilangkan ya, G per 1 tambah K. Kalau dia mengelilingi pada bidang datar. Baik, berikutnya tinggal masuk ke langkah GLBD, yaitu dengan rumus S sama dengan ya, S sama dengan apa tadi? S sama dengan V0 kali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, itu dia. Baik, dengan demikian kalau kita buat suatu perbandingan juga
berarti S silinder berongga berbanding S silinder pejal sama dengan V0T plus setengah A silinder berongga dikali T kuadrat berbanding V0T ditambah setengah dikali A silinder pejal dikali T kuadrat. Nah, dengan demikian tadi karena waktunya bersamaan dan kecepatan awalnya 0, ini juga dapat dicoret ya. Oke, setengahnya juga dapat dicoret, T-nya juga dapat dicoret. Maka dapat kita tuliskan menjadi S silinder berongga per SSP tadi berapa? Adalah 8, adik-adik, 8 cm sama dengan A silinder berongga berapa? Setengah kali apa? Kali G sinus theta, ya, per silinder pejal. Silinder pejal tadi berapa? 2/3 ya. 2/3 kali G kali sinus theta. Baik, tinggal dicoret G sin theta-nya, adik-adik. Coret, berarti setengah per 2/3 sama dengan 3/4 ya. Ini sama dengan 3/4. Setelah dikali silang adik-adik, berarti dapat kita hitung S silinder berongga itu tidak lain daripada 8 kali 3 dibagi 4. Berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6 cm. Baik, berarti jawabannya adik-adik adalah C, nomor 38. Suatu benda diletakkan pada jarak L 90 cm dari layar. Nah, jadi secara gambar misalkan ini benda ya. Ini bendanya kita katakan adik-adik ya. Ini benda. Sedangkan ini layar ya. Oke. Dan kita baca berikutnya. Jika sebuah lensa tipis konvergen, lensa positif ya. Jadi lensa plus misalkan ini. Lensa plus diletakkan di antara benda dan layar, Oke. Ada dua posisi titik yang berbeda yang dapat menghasilkan bayangan dengan jelas pada layar. Katakan dua posisi itu, misalnya posisi pertama ini, lalu kita geser lensanya di posisi kedua ini, ya. Oke. Ini katakan dia posisi pertama, ini posisi kedua. Oke. Lalu ini juga bendanya. Jadi yang tidak bergeser dalam hal ini apa? Yaitu benda dan layar. Itu tidak bergeser adik-adik ya. Tetap katanya jaraknya antara benda dengan layar untuk keadaan pertama dan kedua tetap 90 cm. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Tetap 90 cm jarak antara benda dengan layar. Yang diubah tadi? Yang diubah posisi lensa pertama dan posisi lensa kedua. Dan jarak antara kedua posisi tersebut adalah 30 cm. Nah, misalkan tadi ini digeser, berarti kalau kita lihat jaraknya itu adalah posisi pertama dengan kedua adalah 30 cm ya. Jarak posisi pertama dengan kedua itu adalah 30 cm. Nah, itu dia ya. Baik, yang menjadi pertanyaan, berapakah fokus lensa konvergen atau fokus lensa positif tersebut? Baik, adik-adik. Nah, yang pertama, kalian harus mengingat persamaan atau rumus daripada fokus lensa ya. Fokus lensa itu kalau kita hitung ya, yaitu S1 dikali S1 aksen per S1 ditambah S1 aksen. Nah, itu ya. Itu kalau andaikan dalam gambar ya. Kalau gambar pertama ini berarti andaikanlah ini jarak dari benda terhadap lensa itu namanya S1 ya. Jarak daripada lensa terhadap benda berarti S1. Sedangkan jarak daripada bayangan terhadap lensa itu namanya S aksen ya. S aksen. Jarak daripada bayangan ke lensanya ya, itu namanya S aksen. Jarak daripada benda ke lensa S1 atau S, jarak daripada bayangan S aksen. Nah, itu dia. Berarti untuk kasus kedua ya, untuk yang ini berarti fokusnya, ingat konsepnya fokus tidak berubah. Kenapa? Karena lensanya tidak diganti adik-adik ya. Lensanya tidak diganti, hanya posisi yang diubah ya. Berarti katakanlah menjadi posisi kedua S2 dikali S2 aksen per S2 ditambah
S2 aksen ya. S2 ditambah S2 aksen. Nah, itu ya. Baik. Nah, dengan demikian maka kalau kita pindahkan ini sekarang, berarti F untuk giliran pertama sama dengan F untuk giliran kedua, berarti persamaan jadi apa? Berarti S1 dikali S1 aksen ya, dikali S1 aksen, berarti S1 aksen per S1 ditambah S1 aksen ya. S1 ditambah S1 aksen. Berarti kalau kita perhatikan, kan bayangan di mana? Bayangan di layar dong. Nah, jadi tanpa ada keraguan adik-adik, berarti ini dong jarak bayangan, karena tadi bayangan ke lensa itulah S1 aksen. Nah, ya. Berarti per berapa dong? S1 tambah S1 aksen berarti 90. Tuh, adik-adik harus tegas di situ ya. Akan sama dengan, nah ini, akan sama dengan yang kedua, S2 dikali S2 aksen per, nah S2 nya kalau digambar ini kan sekarang tentu ini dong, kan lensanya sudah digeser adik-adik ya. Ini jadi S2 nya, bayangannya jarak daripada bayangan ke lensa ya, bayangan ada di layar gitu. Berarti berapa kalau di total itu? Tetap 90 adik-adik ya. Oke, berarti artinya apa? Artinya bisa dicoret dong, coret ya. Oke, sekarang kita olah adik-adik ya. Berarti S1 dikali S1 aksen. Ayo kita lihat kembali ke layar. S1 aksen itu ya, S1 aksen karena kalau kita lihat S1 aksen ini ya, berarti satu aksen berarti 90 dikurang S1 gitu ya, karena 90 kan S1 tambah S1 aksen, berarti S1 aksen sama dengan 90, S1 nya jadi 90 dikurang S1, paham ya? Oke, 90 dikurang S1. Oke, masuk ke kanan sekarang ya, S2 ini. Berarti S2 aksennya apa? Berarti S2 aksen sama juga ya, 90 dikurang S2. Nah, begitu adik-adik ya. Oke, ayo kita lanjutkan sekarang. Kita ganti semua variabel menjadi variabel 1. Ah, ya. Variabel 1 kita ganti. Oke, kita lihat seperti S2 dulu. S2 itu sudah pasti S1 ditambah 30 ya. Sekali lagi S2 ya, S2 sama dengan S1 plus 30. Berarti S2 nya kita ganti jadi S1 plus 30 dalam hal ini ya. S1 plus 30. Nah, ya, baik. Terus dikali ya. Ini kan kali nih. 90 dikurang S2. Nah, dikurang S2. Berarti S2 ya, kita ganti variabelnya menjadi apa? S2 berarti S1 plus 30 ya, S2 sama dengan S1 plus 30. Paham ya? Oke, maka dengan demikian kalau dikurang berarti dikurang S1 dong. Kan dikurang S2 dikurang S1 dikurang 30 lagi gitu loh. Nah, sekarang variabelnya sudah S1 semuanya ya. Sudah S1 semuanya. Coba kita lihat ya. S1 kali ya, kali 90 dikurang S1. Sekarang tinggal kita lakukan perkalian ya. Perkalian matematisnya ya. Ini jadi berapa? 90 S1 dikurang S1 kuadrat adik-adik ya. Baik, sekarang S1 kali ini diselesaikan berapa nih? Selesaikan berarti sama dengan 60 dikurang S1 dong ya. 60 dikurang S1 ya dong? Iya. Berarti kita kalikan S1 kali 60 berarti 60 S1 ya dong? S1 kali min S1 berarti min S1 aksen S1 kuadrat, sorry, 1 kuadrat. 30 kali 60 berarti plus 1800 ya. 30 kali min S1 berarti min 30 S1. Nah, kalau kita perhatikan ada semuanya sudah variabel S1 ya. Baik, berarti kita coret S1 kuadrat ya. Ini habis min dengan min. Oke, berarti sekarang jadi apa? 90 S1 itu sama dengan
60S1 dikurang 30S1 berarti berapa? 30S1 ya toh? Ditambah berapa? Ditambah 1800. Nah, berarti 90 kurang 30 berapa? 60 adik-adik ya. Berarti 60S1 itu tidak lain dengan sama dengan 1800. Cowek ya. Berarti ya dapat dalam hal ini S1 nya berapa? S1 nya berarti 180 dibagi 6 berarti 30 cm. Nah ya. Nah sekarang kalau S1 sudah dapat, tentunya dapat dong S1 aksennya. Coba kita lihat ya. Tadi kan apa? Tadi bahwa S1 ditambah S1 aksen berapa? 90 kan gitu ya. S1 ditambah S1 aksen sama dengan 90. Berarti S1 aksen sama dengan 90 dikurang S1. Nah, ya. Jadi 90 dikurang S1. S1-nya berapa? 30. Berarti hasilnya berapa? Maka hasilnya S1 aksen adalah 60 cm ya. 60 cm. Nah, itu adik-adik, berarti tinggal kembali kita masukkan ke fokus ya. Bahwa fokus tinggal masukkan ke persamaan S1 dikali S1 aksen per S1 ditambah S2 aksen. Nah itu ya. Baik, sekarang kita masukin angkanya. S1 berapa? S1 30. S1 aksen berapa? S1 aksen 60. Oke, dikalikan adik-adik. Berarti S1 tambah S1 tambah S1 aksen berarti berapa tadi? 90. Oke, maka coret 0,1 adik-adik. Berarti ini jadi 180 dibagi 9 sama dengan 20 cm. Nah, boleh juga dengan cara nanti kamu pakai yang variabel S2. Jadi semua variabel diubah jadi S2 ya, baik S2-nya, baik S2 aksennya, semuanya diubah ke variabel S2 ya. Berarti gambar yang bawah kita olah. Baik adik-adik, untuk hal ini berarti jawabannya adalah B. 39. Sebuah sumber daya DC yang memiliki tahanan dalam RD 2 ohm. Nah, jadi RD ini kita tulis ya. RD hambatan dalam katanya 2 ohm. Oke, dihubungkan dengan 3 buah hambatan R. Nah ini kalau kita lihat di gambar adik-adik, berarti R-nya itu rangkaian paralel. Nah kalau rangkaian paralel tentu dengan hambatan yang sama, yaitu R paralelnya adalah hambatan salah satu dibagi jumlah hambatannya. Hambatannya kan ada 3 tuh, berarti per 3. Oke ya. Terangkan seperti kita lihat pada gambar. Berapakah nilai hambatan R agar daya disipasi pada rangkaian maksimum? Nah, oke, kita lihat tadi adik ya. Ada kalimat di situ. Daya disipasi atau daya yang berubah menjadi panas ya. Daya disipasi maksimum. Nah, tentu ini ada syarat, jangan sampai lupa. Kapan daya disipasi maksimum? Ya, ketika dia diturunkan ya, daya disipasi maksimum, berarti diferensialnya 0 ya. Jadi kita buat di situ ketika diferensial daya terhadap apa? Tentu terhadap hambatan ya. Diferensial daya terhadap hambatan berarti DR ya, dP per DR harus sama dengan 0. Maka yang menjadi pertanyaan, ketika daya disipasi tersebut terjadi, maka hambatan salah satunya ya, atau hambatan masing-masingnya, hambatan luar atau R besar tersebut adalah berapa? Itu ya. Itu syarat daya disipasi maksimum. Baik. Pertama, langkah yang kita lakukan adalah menentukan berapa arus yang mengalir pada rangkaian adik-adik ya. Tentu arus mengalir dari mana? Dari kutub plus ya, keluar menuju kutub negatif begitu ya. Nah, ini akan masuk kemari, terus belok ke kabel atas seperti itu, sehingga terbentuk suatu loop ya. Baik,
Nah, dengan demikian rumus arus tentunya harus dihafal. Apa itu arus yang mengalir pada rangkaian? Itu adalah tegangan yang dimiliki rangkaian. Berarti apa itu? Ya, potensialnya per hambatan total pada rangkaian. Itu ada dua, ada hambatan paralel, ada hambatan dalam. Maka kita jumlahkan hambatan luar dan paralel R per 2 tadi ya. Lalu hambatan dalam RD berapa? 2. Ini R per 3, sorry, R per 3 ditambah 2. Nah, ini kita olah sekarang. Nah, kalau kita olah jadi apa? Berarti ini kita samakan penyebutnya jadi 3 ya. Berarti R per 3 ditambah 6 per 3. Berarti 3-nya naik ke atas ya, dia berarti jadi 3 dikali GGL baterainya per R tambah 6. Nah, itu ya, R plus 6. Itu baru arusnya ya. Baru masuklah kita ke rumus daya disipasi. Sebab syaratnya tadi daya disipasi harus maksimal ya. Maksimal berarti diferensialkan daya menjadi 0 ya. Oke, jadi syarat daya disipasi maksimum jangan lupa ya. Daya disipasi pada rangkaian maksimum ketika diferensial daya terhadap hambatan adalah 0. Nah, ini syarat mutlaknya, jangan sampai lupa ya, ya. Oke, baik. Sekarang masuk langkah kedua. Apa itu langkah kedua? Yaitu mencari daya. Apa rumus daya disipasi? Yaitu P sama dengan I kuadrat R. Nah, ya, I kuadrat dikali dengan R. R yang berubah menjadi panas, berarti hanya R paralel kita pakai adik-adik ya. Oke, baik. Sekarang masukkan arus yang di atas tadi, hasilnya berapa? Ayo. Maka kalau kita masukkan, berarti daya disipasinya menjadi ini I dikuaratin. Oke, dikuaratin jadi berapa? Berarti jadi 9. Ini dikuaratin adik-adik ya, dikali pangkat berapa? Pangkat 2. Kan semuanya dikuratin atas bawah. Berarti jadi apa? R tambah 6 dalam kurung dikuadratkan. Ya, I kuadrat. Dikali apa? Dikali R paralel. Berapa tadi R paralel? Adalah R per 3. Nah, begitu adik-adik ya. Sehingga kalau kita lihat persamaan ini akan kita coret dong. 9 dengan 3 menjadi berapa? 3 ya. Oh, sehingga terakhir dapat kita perhatikan ya, bahwa daya disipasinya yaitu sama dengan 3 E kuadrat ya, 3 dikali E kuadrat dibagi apa? Dibagi R tambah 6 dikuadratkan. Nah, inilah bentuk akhir dari P-nya. Sedangkan syaratnya ini harus didiferensialkan terhadap R dengan nilai sama dengan 0 ya. Oke. Nah, berarti adik-adik cara berikutnya apa yang kita lakukan? Tentu dengan mengandaikan bahwa yang di atas ini sebagai U ya. Andaikan ini sebagai U. Ini sebagai apa? Sebagai V. Namanya diferensial parsial ya. Kita diferensialkan nantinya. Baik. Nah, untuk itu kita cari terlebih dahulu ya. Kalau U-nya segitu ya. Kalau U-nya segitu. Oh, ini R-nya tadi masih tertinggal ya, ya. Sorry. Ini ada R-nya tadi tertinggal. Yang ini ya. Berarti ini dikali R. Nah, ini tadi yang kita katakan sebagai variabel U ya. Variabel U. Nah, ayo kita diferensialkan. Berarti kita harus dapat hitung berapa U aksennya ya. U aksennya itu tentu diferensial terhadap R ya. Diferensial terhadap R. Oke. Berarti tinggal apa? Tinggal 3 E kuadrat. Oke. Terus berapa pula V aksennya? Ayo, berarti V aksen terhadap R juga menjadi apa? Menjadi 2 dikali R tambah 6, pangkatnya dikurang 1, berarti pangkat 1, tidak usah ditulis ya. Nah, jadi sudah kita peroleh U aksen, V aksen. Lalu ya harus diingat caranya tadi ya, diferensial daya terhadap
DR harus sama dengan 0 turunannya ya. Baik, kalau kita turunkan persamaannya masih ingat ya. Persamaannya apa? Yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, ini adik-adik ya. Baik, ayo kita masukkan angkanya ya. Berarti 0 sama dengan U aksennya 3 kali apa? Kali E kuadrat ya. V-nya adalah R tambah 6 dikuadratkan. R tambah 6 dalam kurung dikuadratkan. Dikurang U V aksen. U-nya berapa? U-nya 3 kali E kuadrat R dikali Q aksen. Q aksennya berapa? 2 dalam kurung R plus 6. Nah, sampai sini paham adik-adik ya? Baik. Nah, setelah ini ya, kan syaratnya diferensial harus sama dengan 0. Ayo kita selesaikan. Nah, sepertinya minus bisa pindah ruas ke kiri jadi plus ya. Baik, siap kita lakukan. 3 kali 2 berapa? 6. 6 E kuadrat ya. 6 E kuadrat R kali apa? Kali R tambah 6 ya. R tambah 6 sama dengan apa? Sama dengan 3 E kuadrat kali apa? Kali R tambah 6 pangkat berapa? Pangkat 2. Oke. Baik, kiri kanan apa kita coret? Ganti coret E kuadrat ya. Coret. Apalagi? Coret 6 dengan 3 menjadi berapa? Menjadi 2 ya. Sehingga berikutnya apa lagi? Ini coret R tambah 6 1. Ini pangkatnya jadi hilang ya. Oke, berarti yang tinggal apa? Yang tinggal 2 kali R akan sama dengan R tambah 6. Rinci ya. 2R dikurang R berapa? Tentu 1 R. Berarti R sama dengan 6 ohm ya. Oke, maka jawabannya adalah Depok. Tebik. Nomor 40. Terdapat sistem 2 cermin datar, yaitu cermin B berhadapan dengan cermin A dan membentuk sudut 30 derajat. Nah, jadi kedua cermin tersebut mengapit sudut sebesar 30 derajat ya. Katakanlah cermin A-nya yang atas ya, misalkan ini cermin atas, ini cermin B-nya bawah ya. Oke, kita baca berikutnya. Jika seberkas sinar jatuh pada cermin B dengan sudut datang 30 derajat. Nah, ini dia. Berarti kalau seandainya sinar datang menuju cermin B dengan sudut 30 derajat katanya ya. Nah, jadi kita lihat sudut 30 itu yang mana? Maka sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap garis normal ya. Ini garis normal itu adalah garis putus-putus yang tegak lurus terhadap bidang pemantulnya. Nah, otomatis dia akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Itu hukum pemantulan pada cermin datar ya. Berarti ini berapa? Tetap 30 derajat adik-adik ya. Lalu sudut segitiga berapa? Sudut segitiga totalnya 180. Berarti kalau ini garis normal, ini 30, berarti sisanya berapa nih? 60 dong ya, 60 derajat. Masih sisa berapa supaya 180? Berarti 90. Oh, berarti ini harus 90. Berarti ini kata lain, ini adalah siku-siku ya adik-adik ya. Iya, ini 90 derajat. Berarti otomatis ini juga 90 ya. Oke. Nah, kalau demikian halnya, kalau sinar datang tegak lurus terhadap cermin datar, apa yang terjadi? Maka yang terjadi dia akan dipantulkan kembali ya. Oh, dipantulkan kembali gitu ya. Dia akan kembali ke cermin yang di bawah ya. Dia akan kembali ke cermin yang di bawah. Baik. Jika seberkas sinar jatuh pada cermin B dengan sudut datang 30 derajat ya, 30 derajat, lalu dipantulkan pada A dengan sudut 60 derajat. Seharusnya bukan sudut 60 tapi sudut 0 karena sinar sejajar dengan garis normal pada bidang pemantul A ya. Jadi salah ya.
Jadi kalau pernyataan salah ya, untuk soal ini pernyataan salah. Oke, terus kita lihat alasannya ya. Alasan bagaimana? Sebab sudut pantul sinar datang pada cermin datar besarnya sama dengan sudut datang. Iya, jadi selalu sama sudut datang dengan sudut pantul, sama seperti ini tadi. Kalau datang dengan 30 dipantulkan dengan 30 juga. Kalau datang dengan sudut 60 maka dipantulkan juga dengan 60 dan seterusnya. Berarti kalau pernyataan salah namun alasan benar ya, alasan benar, pernyataan salah alasan benar, maka jawabannya D.